Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto bakal mengumumkan 3 aturan baru. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea memberikan bocoran, di antaranya terkait outsourcing dan Satgas PHK. Kita bahas. Pada Rabu 29 April 2026, Andi Gani memastikan bahwa pada perayaan May Day 2026 di Monas, Presiden telah menyampaikan sejumlah janji, di antaranya penghapusan sistem kerja alih daya atau outsourcing. Aturan outsourcing akan diumumkan sebelum May Day. Jadi May Day akan buruh sangat bahagia karena outsourcing yang memang merajalela dengan aturan yang menerabas semua aturan, semua pekerjaan boleh di-outsourcingkan, tidak ada batas waktu. Omnibus Law waktu itu dipertegas bahwa dibatasi jenis pekerjaannya, dan saya mendengar kabar dan saya juga sudah bertemu langsung dengan pemerintah akan dibatasi 5 jenis pekerjaan, dan ada batas waktu harus diangkat menjadi karyawan tetap. Lalu teman-teman sekalian, Satgas PHK menggantikan peran Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Lebih lanjut, Andi menyebut Presiden akan mengumumkan aturan baru yang mengembalikan mekanisme sistem kerja alih daya seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bocoran aturan tersebut mencakup penegasan batas waktu, batasan jenis pekerjaan, serta sanksi pidana. Terkait sistem alih daya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2023 memerintahkan agar pemerintah menetapkan jenis dan bidang pekerjaan yang boleh dialihdayakan. Artinya, tidak semua pekerjaan dapat dialihdayakan seperti yang selama ini dipersepsikan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya mengenai Satgas PHK, Andi menyebut draft peraturan Presiden sudah siap. Seluruh Konfederasi Serikat Pekerja Buruh akan dilibatkan dalam struktur Satgas tersebut bersama perwakilan kementerian lembaga dan akademisi. Tugas Satgas PHK tidak hanya menangani pemutusan hubungan kerja, tetapi juga mencakup isu kesejahteraan seperti perumahan buruh dan jaminan sosial. Satgas PHK yang akan diisi oleh teman-teman yang ada di sini akan diisi lalu dipimpin oleh seorang tokoh bangsa sebagai ketua. Jadi strukturnya ada penasehat, ada ketua, ada sekretaris, ada komite eksekutif. Komite eksekutif ini akan melaksanakan segala aturan-aturan pencegahan PHK dan juga dibentuk pokja-pokja. Dan seluruh konfederasi buruh saya pastikan terlibat dalam Satgas PHK supaya mereka bisa mewakili kepentingan anggota maupun seluruh buruh Indonesia. Jadi sekali lagi, tidak ada konfederasi buruh yang ditinggal dalam Satgas PHK. Saya minta kepada Presiden, kepada pemerintah, seluruhnya harus masuk. Selain aturan soal outsourcing dan Satgas PHK, Presiden Prabowo juga disebut akan mengumumkan kebijakan terkait kesejahteraan pengemudi ojek daring. Perayaan May Day 2026 di kawasan Monas diperkirakan dihadiri sekitar 400.000 pekerja dari berbagai konfederasi atau federasi serikat pekerja buruh serta pengemudi ojek daring. Pintu masuk akan dibuka sejak pukul 05.30 WIB dengan pengamanan ketat. Presiden dijadwalkan hadir pukul 08.00 WIB dan akan duduk bersama sekitar 24 pimpinan konfederasi atau federasi serikat pekerja buruh di panggung utama. Rangkaian acara diperkirakan berlangsung hingga pukul 17.00 WIB, meliputi pidato, hiburan, serta kegiatan ibadah. Sebagian memilih memperingati May Day di lokasi lain seperti di depan Kompleks DPR. Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Sunarno menyatakan pihaknya tidak hadir karena menilai sistem ketenagakerjaan Indonesia masih karut-marut, baik bagi pekerja kerah biru maupun kerah putih. Sahabat Kompas, apakah peringatan May Day 2026 di Monas yang dihadiri Presiden Prabowo benar-benar akan membawa kabar baik bagi para buruh, mulai dari penghapusan outsourcing, peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek daring, hingga pembentukan Satgas PHK, atau justru hanya menjadi seremonial tanpa solusi nyata bagi persoalan buruh di Indonesia?